Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini telah sampai ke kisah 17 dalam buku berjudul Kalamur Rabbi, kisah-kisah inspirasi kisah-kisah tarbawi penuh inspirasi. Oke, di kisah ke-17 ini judulnya Multi Level Marketing dalam Amal, MLM. Jadi dulu waktu, mau cerita sedikit sebentar ya. Dulu waktu pas kuliah kan belajar tentang ekonomi gitu ya. Ada MLM yang kalau misalnya kita ngerekrut orang, kita bakal persenan juga gitu, dapat persenan juga gitu. Ya konotasinya at the time itu negatif ya, konotasinya negatif. Tapi ternyata itu juga bisa kita lakukan dalam mencari gitu ya, mencari pundi-pundi pahala gitu ya. Kayak mungkin amal jariah ya. Mungkin kayak amal jariah kayak gitu ya kurang lebih. Tapi dari kisah ini apa sih sebenarnya yang pengen disampaikan? Mari kita baca. Bismillah. Sungguh celaka orang yang meninggal dunia, tetapi meninggalkan dosa yang ganjaran atas kejahatannya terus mengalir meski ia telah tiada. Al-Kisah, Abu Amr Jarir bin Abdullah bercerita, suatu hari kami bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah serombongan orang tidak beralaskan kaki, berkemul kain wol yang dilubangi pada bagian kepala dan bersenjatakan pedang. Mereka berasal dari suku Mudar. Melihat kemiskinan mereka, berubahlah wajah Rasulullah SAW. Beliau kemudian masuk rumah dan segera keluar lagi. Lalu menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Sesudah sholat, beliau bersabda, "Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri. Daripadanya Allah menciptakan istri, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta satu sama lain, serta peliharalah tali silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kalian." Beliau menyampaikan firman Allah SWT, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok di akhirat." Setelah beliau berpidato, ada seseorang yang bersedekah dengan sebagian dinarnya, dirham, pakaian, 1 gantang gandum, dan dengan 1 gantang kurmanya, sehingga Jarir mengatakan, bahkan tidak ada yang ingin ketinggalan sekalipun hanya bersedekah dengan separuh biji kurma. Kemudian datanglah seorang sahabat Ansor yang membawa pundi-pundi besar. Hampir saja ia tidak kuat untuk mengangkatnya, yang diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Akhirnya, saat melihat wajah Rasulullah SAW tampak sangat gembira, beliau kemudian bersabda, "Barang siapa yang pertama memberi contoh perilaku yang baik dalam Islam, maka ia mendapat pahala kebaikannya dan mendapatkan pahala orang-orang yang meniru perbuatannya itu tanpa dikurangi sedikit pun. Dan barang siapa yang pertama memberikan contoh perilaku jelek dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa kejahatan itu dan mendapatkan dosa orang yang meniru perbuatannya tanpa dikurangi sedikit pun." Kisah di atas mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang pertama dalam melakukan kebaikan. Seseorang yang mengarahkan orang lain pada perbuatan baik, ia akan mendapatkan pahala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengikutinya. Sedangkan yang mengarahkan kepada kejahatan, ia akan mendapatkan dosa dari orang yang mengikutinya, sebab ia telah memotivasi orang lain untuk melakukan dosa-dosa.
Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan, sungguh beruntung orang yang meninggal dunia ketika terputus dosa-dosanya, dan sungguh celaka seseorang yang meninggal dunia tetapi dia meninggalkan dosa yang ganjaran kejahatan terus berjalan tiada hentinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man sanna fil Islami sunnatan sayyi'atan fa'ulima biha ba'dahu kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha wa la yanqus min auzarihim syai'un." Barang siapa yang memprakarsai suatu keburukan dalam Islam, lalu keburukan itu dilakukan oleh orang lain setelahnya, maka ia mendapatkan dosa keburukan itu sendiri sekaligus dosa orang yang meniru perbuatannya, tanpa dikurangi sedikit pun dosa-dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ithmi mithlu athammi man tabi'ahu la yanqus dzalika min athamihim syai'an." Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Demikianlah alangkah bahagianya seseorang yang memiliki amal jariyah, dan alangkah sengsaranya seseorang yang menanamkan dosa jariyah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti ya, MLM dalam amal gitu, amal kebaikan, amal kesolehan, ya, amal jariyah gitu ya. Ada suatu hadis yang berbunyi kayak gini. Orang yang meninggal pasti bakal terputus darinya semua amal kecuali 3. Yang pertama, doa anak yang soleh dan solehah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, pahala jariyah atau ya amal jariyah gitu ya, pahala jariyah yang baik-baik. Inilah salah satu, kalau misalnya kita memprakarsai, di sini bahasanya memprakarsai suatu kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, Masya Allah, itu akan pertama pahalanya buat kita. Yang kedua, pahala orang lain yang mengikuti itu pasti akan mengalir juga kepada kita. Bagaimana perhitungannya Allahu a'lam. Hanya Allah dan para malaikatnya yang tahu kayak gitu ya. Tapi kita yakini bahwa janji Allah itu pasti benar, janji Allah itu pasti gak akan meleset, bahwa barang siapa yang melakukan suatu kebaikan kemudian diikuti oleh orang lain, maka ya pahala itu akan mengalir juga ke kita tanpa mengurangi pahala orang-orang yang lain kayak gitu. Orang lain mengikuti, terus dengan dari itu ngikutin lagi makin banyak gitu ya. Itulah multi level marketingnya seperti itu. Nah, sebenarnya itulah bagusnya kalau misalnya kita punya jabatan, kita menduduki jabatan-jabatan strategis, atau kita banyak followers kayak gitu ya, banyak followers, memperluas relasi, merawat tali silaturahim kayak gitu. Itu bisa menjadi amal jariyah untuk kita juga kayak gitu kan. Tapi dua mata sisi sih sebenarnya, dua mata sisi pisau gitu ya. Kalau misalnya kita gunakan memang pisau itu untuk kebaikan, ya bahasanya ya kita juga pasti akan mendapatkan manfaat dari pisau tersebut. Tapi kalau misalnya kita gunakan pisau itu untuk suatu kejahatan atau hal-hal yang tidak diperbolehkan, seperti misalnya membunuh dan segala macam, maka itu pula yang akan kita dapatkan seperti itu. Ya, ini menjadi reminder juga untuk kita para kakak-kakak mentor atau kakak-kakak yang punya adik-adik gitu ya, punya binaan-binaan, harus mencontohkan kebaikan-kebaikan untuk adik-adik di bawah kita, menjadi contoh kayak gitu ya. Kita emang kan kita juga nggak sempurna banget, kita tahu kekurangan kita tahu di mana kelebihan kita, tapi
seberusaha, semaksimal, semampunya kita lakukan yang terbaik agar bisa menjadi contoh untuk adik-adik. Bukan munafik dan segala macam, kita punya kesalahan juga, kita punya kekurangan juga, tapi kita mau melaksanakan perintahnya dari Rasulullah, dari menggapai cintanya Allah dan ridhonya Allah dengan berlaku baik gitu. Kan ini juga ya yang menjadi syiar, menjadi tersebarnya Islam di dunia adalah akhlak yang karimah gitu, akhlak yang baik gitu. Itulah juga tugas pertamanya Rasulullah diturunkan ke bumi gitu ya, untuk menyempurnakan akhlak kayak gitu kan, untuk menyempurnakan akhlak masyarakat Arab pada masa itu yang jahil kayak gitu ya, pada jahil. Ketika adab kita baik, akhlak kita bagus, maka orang juga akan melihat siapa sih dia gitu kan. Oh ternyata Islam seperti ini gitu. Ternyata perilaku atau ajaran-ajaran Islam itu baik kayak gitu ya, baik. Maka itu bisa menjadi syiar kita untuk menyebarluaskan risalahnya Allah Subhanahu wa taala, risalahnya ketauhidan ini, akhlaknya Rasulullah kayak gitu. Ya, itu aja mungkin ya. Jadi kita adalah BA-nya, BA itu brand ambassador gitu ya, brand ambassador untuk agama kita sendiri, menjadi syiar, menjadi ujung tombak di masyarakat untuk memperkenalkan apa sih Islam itu, bagaimana sih ajarannya kayak gitu, agar bisa tersampaikan bahwa Islam itu penuh dengan rasa kasih sayang gitu ya. Tapi bisa juga dengan akhlak-akhlak kita, dengan perilaku-perilaku kita, orang menganggap bahwa Islam itu tidak baik ya. Makanya ada Islamfobia, ada dibilangnya Islam teroris kayak gitu-gitu kan ya. Itu stigma-stigma yang mungkin masih banyak beredar, mungkin nggak di lingkungan kita, tapi di luar sana itu masih banyak banget kayak gitu ya. Ya semoga kita bisa menjadi BA yang Allah cintai, yang sesuai dengan tuntunannya, bisa beramar ma'ruf nahi mungkar di dunia, di bumi yang sudah tua ini. Semoga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah beri rezeki-rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk kita, kemudian kita sebarluaskan lagi untuk orang lain, menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat untuk orang lain juga gitu, untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang lain, terutama untuk agama ini. Itu aja mungkin untuk hari ini di kisah 17 multi level marketing dalam amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.